Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sinta Amara Shehan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, pastikan jangan beranjak dari tempat Anda karena berita yang kami sajikan bukan hanya sekedar berita. Sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Pengakuan mengejutkan yang didulang Indra Bruggman tentang status pernikahannya dengan Soraya Abdullah konon kian menuai polemik. Pasalnya tidak hanya menarik pakar mikroekspresi untuk menguak ada yang ditutup-tutupi dari sikap Indra, tapi permintaan maaf Soraya Abdullah kepada ibunda Indra yang sedang sakit pun mencuatkan teka-teki baru. Benarkah Soraya telah melakukan kebohongan publik? Pemirsa, berikut liputannya. Bak bola panas yang bergulir kencang, teka-teki pernikahan Indra Bruggman dengan Soraya Abdullah kini kian berkelok ke babak demi babak baru penuh kejutan. Sikap Indra yang belakangan kekeh semakin menegaskan bahwa tidak pernah terjadi sebuah pernikahan antara dirinya dengan Soraya Abdullah. Kabarnya kian ramai mendulang heboh di dunia maya hingga gelombang reaksi di dunia nyata. Termasuk pula pakar pembaca mikroekspresi wajah yang bahkan mengulik ada yang ditutup-tutupi di balik sikap Indra berikut ini. Tanya sama yang bersangkutan lah, tapi kalau yang jelas dari saya tuh nggak ada, namanya pernikahan tuh nggak ada. Karena saya kan sudah kontrak dengan travelnya Umi gitu sebagai ikonnya. Biasa kalau misalnya umroh bersama Umi Pipi, dengan Indra Bekti, dengan apa segala macam ya, ini umroh bersama saya. Jadi saya tidak ada, sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada saya kerja sama bisnis atau menanam share saham ke dalam bisnis travel yang selama ini orang gembor-gemborkan. Setiap kali Indra menceritakan bahwa dia hanya dia dapat umroh gratis, kemudian dia hanya sebagai ikon dan dibayar untuk itu, tegas, jebret. Nah, senyum aja lepas gitu. Tapi ketika setiap kali ditanya sesuatu yang sifatnya lebih personal, ada beberapa hal yang dia dijawab tadi sekali lagi kata-katanya masih berjarak, masih bertemu, dan itu kata-kata yang sangat normatif menurut saya. Tidak salah, benar, tetapi kata-kata itu seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kata-kata itu katakanlah memang kata-kata yang sifatnya bukan kayak kalau kita bicara apa adanya kan jebret ya seperti aja terus gitu aja. Tapi ada beberapa istilahnya yang ketika dia ceritakan ya memang itu adanya, tidak ada tanda-tanda decepsi atau tanda-tanda dia berbohong, tetapi yang jelas ada yang ditutupin di sini. Benarkah ada yang ditutup-tutupi Indra di balik kabar pernikahannya dengan Soraya Abdullah? Uniknya, belum terjawab teka-teki ini, sebuah kejutan pun muncul secara tak terduga. Bagaimana tidak, Edis Adelia yang awalnya membela Soraya dan mengatakan bahwa pernikahan Soraya dengan Indra memang benar terjadi di bulan Oktober lalu, kemarin Selasa justru menarik kembali ucapannya. Ada apa dengan Edis Adelia? Mengapa tiba-tiba saja Edis bak menjilat ludah sendiri? Jawabannya pun mengejutkan. Pasalnya terkuak bahwa kesaksian Edis atas pernikahan Indra terjadi karena permintaan dari Soraya Abdullah. Ironisnya, bak gayung bersambut. Belakangan Indra pun menguak bahwa dirinya sengaja diminta Soraya untuk diam dan menghindar dari awak media setiap kali ditanya tentang kabar pernikahan mereka. Tapi batas kesabaran Indra pun pecah ketika ibundanya sakit hati atas ucapan Soraya berikut ini. Jadi saya mengklarifikasi bahwa kemarin saya menyampaikan berita tersebut karena informasi dari Mbak Aya. Dan Mbak Aya minta tolong ke saya untuk menyampaikan kepada media berita bahagia tersebut. Karena katanya Indra nggak bakal mau ngomong masalah pernikahan, aku nggak bisa banyak bicara, makanya aku minta tolong Edis bicara ke media. Saya sebagai seorang teman, saya spontanitas, siapa sih yang nggak senang dengar Indra menikah gitu loh. Aku bilang maaf Uti setelah beberapa hari menghindar dan mengikuti keinginan Uti untuk diam, ya kan, karena Mbak Soraya menginginkan saya untuk tidak memberikan klarifikasi apa-apa kepada media mengenai isu pernikahan itu. Tadinya saya menuruti karena saya pikir kan tidak ada pernyataan atau Uti tidak seolah-olah mengiyakan bahwa pernikahan itu ada, karena statement Uti membuat mamaku sakit dan dia meminta aku untuk jawab. Statement Uti itu yang ada statement
maharnya cukup menggetarkan hati. Saya keberatan. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Benarkah Soraya Abdullah sengaja merekayasa kabar pernikahannya dengan Indra Bruggman dan tega melakukan kebohongan publik? Butuh waktu dan nurani untuk membuktikannya. Yang jelas, sejak satu persatu pihak seperti Indra Bruggman dan Edis Adelia sahabatnya sendiri muncul dan menguak fakta mengejutkan tentang aksi Soraya, tiba-tiba saja Soraya berubah sikap. Tidak hanya menghentikan sebutan Abi setiap kali menyebut Indra Bruggman, tapi Soraya juga mendadak rajin meminta maaf kepada Edis Adelia. Ayah juga secara langsung waktu kita nonton JFW, Ayah juga, sayang aku minta maaf ya, kamu jadi terlibat dalam masalah ini, aku minta maaf lahir batin. Saya juga bilang, saya juga minta maaf kalau sebagai teman saya belum bisa menjadi teman yang baik di mata kamu, saya minta maaf gitu. Dan kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu, Ayah minta maaf lagi ke saya gitu via WA gitu. Dan kemarin kita masih WA, nggak masalah. Nggak ada tuh yang namanya abi-abian tuh, nggak ada. Gitu. Tuh. Oke, tuh. Maunya Ahi. Gitu. Dan hari ini, hah? Oh, masyarakat udah tahu lah. Orang Islam udah tahu. Kalau perempuan kan ukti, laki-laki. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Soraya Abdullah? Mengapa ia begitu berani mengakui Indra sebagai Abi, sebutan khas bagi suami meski bukan muhrim? Sengaja menggandeng Indra sebagai ikon bisnis travel umroh barunya, mungkinkah Soraya tega melakukan kebohongan publik, mengutas kabar pernikahannya dengan Indra demi mendongkrak sensasi yang menguntungkan bisnisnya? Entahlah, yang jelas pasca mendulang heboh gara-gara isu nikah yang mencuat, kabarnya Soraya banyak menebar sakit hati. Tidak hanya ibu Indra Bruggman yang sakit hati sehingga mendadak jatuh pingsan dan sakit, Edis temannya sendiri pun konon mendadak mulai menjauh. Bahkan Indra yang selama ini digadang-gadang telah berteman selama 17 tahun sempat menggulirkan status bernada sindiran miris di dunia maya, namun mendadak dihapus. Benarkah kini Soraya gigit jari kehilangan pertemanan bahkan Indra karena ulahnya sendiri? Dan Ayah pun waktu itu juga bicara bukan hanya kepada saya, tapi kepada Elma Teana, kepada Uci Faisal, kepada Dian Komalasari, kepada Anissa, itu masih hidup orangnya, ada semua. Artinya kalau takut dibilang saya gitu, artinya ya di sini saya menjaga pertemanan aja dengan semua gitu ya. Kalau motifnya apa dan bagaimana silahkan tanya yang bersangkutan. Saya minta maaf kepada keluarganya Indra, terutama kepada mamahnya Indra dan keluarga besar Indra dan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mohon maaf karena kemarin memberikan informasi yang tidak akurat seperti itu, karena saya tidak melihat buktinya dan saya mendapatkan informasi itu dari Soraya Abdullah, bukan dari Indra Bruggman. Putri Soraya bilang aja yang sebenarnya apa. Kalau tetap ngotot dengan atau tetap mengiyakan bahwa seolah-olah mengiyakan bahwa pernikahan itu ada, tunjukin saja buktinya. Sesaat lagi, Was-Was masih akan mengentas cerita seru di balik serial drama Turki Elif yang akan tayang di SCTV. Jika Emre Kıvılcım dan Gülçin Tunçok yang dekat merajut misteri cinta, benarkah pemeran Melly justru memiliki sifat pemalu? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana. Aku kan bikin penasaran tuh, ada darahnya tuh terakhir tuh. Mungkin penghulunya ya. Nah, itu